Lanjut kepada Ibu Sisi Nur Asia. Mohon Ibu Dewi bisa menjadikan beliau sebagai host. Ya. Supaya nanti Ibu Sisi bisa share screen. Ya. Iya. Sudah Bu Sisi ya? Sudah Bu Sisi? Baik, saya coba ya. Makasih Bu Dewi. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Silakan Bu Sisi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Sekolah Indonesia Den Haag, Bapak Herman, kemudian dan juga Bapak Gunariyadi sebagai Wakil Kepala Sekolah untuk Sekolah Indonesia Den Haag, dan para Bapak Ibu Guru, dan juga yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nadiro sebagai dosen pengampu mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran PKLH, kemudian teman-teman mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, dan juga ada beberapa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kebetulan saya mengajar di sana, dan juga tentunya yang saya banggakan sahabat remaja, siswa-siswi Sekolah Indonesia Den Haag yang berbahagia. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan para adik-adik semuanya, siswa-siswi SIDH. Salam sehat ya. Kita dapat bersilaturahmi ini melalui bertatap maya, melalui media Zoom, namun tidak mengurangi semangat kita ya. Mudah-mudahan diskusi kita memberikan semangat dan memberikan kehangatan di awal musim winter ya. Baik, di sini tentu saja kita harus memperhatikan kesehatan kita, terutama apalagi kita masuki musim dingin. Salah satu untuk melihat atau menjaga kesehatan kita adalah dengan kita menjaga atau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Maka dari itu saya akan berdiskusi dengan adik-adik siswa-siswi IDH mengenai gizi seimbang dan kesehatan reproduksi remaja dalam upaya pencegahan stunting. Nah, ini tentu saja menjadi penting bagi kita para remaja untuk menjaga gizi kita agar kita menjadi sehat. Karena remaja sehat itu keren, ya, kreatif, energik, ramah, empati, dan bernalar. Karenanya, mari bersama kita perhatikan gizi kita, karena gizi bagi remaja itu sangat penting, sebab remaja juga merupakan satu tahapan dalam siklus kehidupan manusia. Kita tahu dalam siklus kehidupan manusia ada dua masa percepatan. Jadi ada dua kali dalam kehidupan manusia itu adalah percepatan pertumbuhan. Yang pertama di 2 tahun pertama kehidupan. Dan yang kedua adalah pada masa remaja. Kalau mungkin belum berhasil pada masa 2 tahun kehidupan atau pertumbuhannya kok saya lebih pendek ya dari teman-teman, kok saya enggak tinggi ya. Nah di remaja ini ayo perbaiki gizi kita, ayo perbaiki makan kita, ayo perbaiki olahraga kita. Maka kita akan mengambil kesempatan growth spurt percepatan yang kedua itu dengan baik. Nah, kalau tidak, maka di mana masa remaja ini merupakan salah satu dari
tahapan siklus kehidupan, maka tentu saja kalau dia bermasalah akan menjadi masalah pada tahapan berikutnya. Misalnya pada saat dia menjadi dewasa, kemudian dia akan menjadi orang dewasa yang kurang produktif. Kemudian juga apalagi nanti dia bagi yang perempuan hamil, kemudian dia melahirkan anak yang mungkin tidak baik, artinya BBLR misalnya, berat badan lahir rendah dan stunting. Karena pada masa remajanya gizinya tidak bagus. Sangat erat sekali gizi remaja itu akan mempengaruhi dia karena remaja akan menjadi orang tua pada masanya nanti. Dan kenapa remaja menjadi sangat penting? Karena kita tahu jumlah remaja sekarang ini di dunia adalah 1/4 populasi dunia adalah remaja. Hebat sekali. Remaja, mari kita gunakan waktu dengan baik, mari kita jaga kesehatan kita, mari kita perbaiki gizi kita. Kita lihat di sini bagaimana sih kita mengetahui status gizi kita. Kita bisa melihat salah satunya dari tinggi dan berat badan remaja Indonesia. Seperti apa gambarannya remaja Indonesia gizinya? Saya akan menampilkan data Riskesdas 2013-2018. Terakhir memang Riskesdas 2018 karena dia 5 tahun sekali, akan ada lagi di 2023. Nah, kita lihat 2013 ini, potongan kue ini di 2013 dengan usia remaja di sini 10 sampai 13 tahun, di atas di sini 13 di atas 13 sampai 18 tahun. Nah, kita lihat di sini bahwa pada tahun 2013 remaja yang tergolong kurus, artinya remaja kurus itu ada 11,1%. Kemudian pada 2018 dia mengalami penurunan, namun angka ini tetap saja tinggi. Artinya kita punya masalah remaja yang kurus, kurang gizi. Yang kedua, ketika remaja itu tergolong pendek atau stunting, kita lihat di 2013 35% remaja kita itu tergolong dalam kategori pendek. Nah, di tahun 2018 ada penurunan, namun tetap saja tinggi. Artinya 1 dari 4 remaja itu pendek. Gitu, masuk kategori pendek. Kemudian yang kita lihat lagi di sini mencengangkan, yaitu remaja yang mengalami obesitas. Yang tadinya 2,5% di tahun 2013, sekarang 16,0%, artinya 16%, naik berkali-kali lipat bahwa banyak remaja yang mengalami obesitas. Kita mengalami remaja kurus kurang gizi, kita mengalami remaja kegemukan kelebihan gizi, dan kita mempunyai juga remaja yang pendek. Ada 3 beban, makanya dikatakan triple burden. 3 beban pada remaja. Nah, ini tentu saja sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa dibiarkan. Nah, dari itu, kalau kita lihat angka yang sebelah sini ini sebetulnya sama saja ya untuk 2013-2018, hanya ini untuk usia remaja dewasa. Kemudian kita lihat di sini selanjutnya adalah kenapa kok bisa terjadi kurus pada remaja nih? Nah, ternyata remaja itu kadang mereka karena banyak kegiatan lupa untuk makan, nggak sempat makan, nggak sempat sarapan pagi misalnya. Dan kadang juga pada remaja putri mereka adalah body image, pengen tampil cantik, skinny, langsing, akhirnya saya mau diet, tapi dietnya keliru, tidak makan apapun, artinya dia malah justru menolak zat gizi yang penting pada saat remaja. Ini tentu saja sangat merugikan. Kemudian kita lihat lagi di sini pendek atau stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Biasanya pada saat mulai awal kehamilan sampai di 2 tahun pertama kehidupan. Makanya untuk mencegah stunting dari remaja mulai diperhatikan gizinya, terutama remaja putri. Mereka diberikan tablet tambah darah salah satunya atau FE karena remaja putri sudah mulai menstruasi. Jadi keluarnya udah pasti zat besi, zat gizi mineral Fe, besi namanya. Nah, tapi pemasukannya belum tentu, asupan makannya belum tentu, karenanya remaja putri cenderung terjadi anemia. Remaja putri yang anemia ini tentu saja merugikan, karena kalau anemia
lemah, letih, lesu, loyo, tidak produktif akhirnya, dan kurang bisa berkonsentrasi yang mengakibatkan prestasi belajarnya menurun. Nah, kemudian juga terjadi di sini adalah gagal pertumbuhan atau tidak sempurnanya pertumbuhan dalam sistem kesehatan, dalam sistem reproduksinya. Dan ini yang akan mempengaruhi nantinya kalau dia menjadi calon ibu, maka berpotensi untuk melahirkan anak yang stunting. Kemudian obesitas. Satu sisi kita mengalami remaja kurus, tapi di sisi yang lain kita mengalami banyak remaja yang sudah mulai obesitas. Obesitas berarti kan dia kelebihan. Asupan dengan pengeluarannya nggak seimbang. Asupannya banyak, apalagi pada masa pandemi ketika lockdown atau ketika di rumah saja atau WFH misalnya ya, kita sekolah dari rumah, segalanya dari rumah, akhirnya tanpa gerak. Tidak ada exercise, makan iya, depan laptop, Zoom, atau misalnya online kita sekolah dan segala macam sambil ngemil, lupa ya, tidak ada gerak. Akhirnya di sini banyak sekali kalau kita lihat hasil penelitian, banyaknya peningkatan kasus obesitas pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Nah, tentu saja kita tidak mengharapkan hal itu, artinya ayo kita kurangi, ayo kita cegah jangan sampai bertambah, malah justru kita akan menurunkan angka triple burden tadi pada remaja. Kita mengkonsumsi zat gizi yang baik ya, karena gizi tidak hanya mempengaruhi tinggi dan pendek serta gemuk kurusnya seseorang, tapi juga mempengaruhi aspek kesehatan. Kalau dia kurus, maka sangat rentan terhadap penyakit infeksi karena daya tahan tubuhnya rendah, akan sangat mudah terkena COVID-19. Kalau dia gemuk, sangat beresiko terkena penyakit-penyakit degeneratif. Orang obesitas, orang gemuk, resiko untuk terkena penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita remaja lakukan kalau seperti ini? Maka marilah kita makan makanan yang bergizi, karena remaja punya segudang aktivitas, perlu bahan bakar. Makananlah yang kita makan, tapi makan jangan sembarang makan. Mari kita makan yang bergizi. Seperti apa makanan yang bergizi? Lihat, gampang sekali. Kita ambil misalnya ini adalah piring makan kita. Saya coba dari yang ini yang lebih jelas. Setiap kali makan atau satu kali makan itu kita harusnya seperti ini panduannya. Isi piring kita. Bahwa nasi, kalau di sana mungkin nggak nasi ya, roti, gandum, singkong, ubi, jagung, kentang, ya artinya itu yang banyak mengandung karbohidrat. Saya yakin teman-teman siswa-siswi pasti tahu apa itu sumber-sumber karbohidrat, dan memang fungsinya adalah menjadi sumber energi yang menjadi makanan pokok. Itu ada 2/3 dari setengah piring loh. Bukannya setengah piring, bukannya satu piring semua isinya karbohidrat, tidak. Tetapi kita harus ada yang namanya sayuran dan buah-buahan. Ternyata setengah piring kita itu harus sayur dan buah. Karena seratnya, karena mineralnya, karena vitaminnya, ya, dan dia tidak memberikan energi yang membuat kita menjadi gemuk. Nah, di sini makanan pokok 2/3, lauk pauk menempati juga di sini adalah 1/3 dari setengah. Kemudian di sini pesannya adalah jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan sepertinya sederhana, tapi dengan cuci tangan menghindari kita dari masuknya bibit penyakit. Dari penularan COVID pun kita cuci tangan, masker gitu ya. Kemudian aktivitas pasti olahraga ya, kemudian juga minum, jangan lupa kalaupun musim dingin tetap saja kita harus mengkonsumsi air yang cukup agar tubuh kita seperti laboratorium loh teman-teman. Kalau dia memerlukan air dalam prosesnya, proses di dalam tubuh kita. Nah, intinya prinsip gizi seimbang itu kita makan yang beraneka ragam. Jangan sampai kita milih-milih, saya sukanya ini. Kita harus beraneka ragam. Kenapa? Kok harus beraneka ragam? Karena tidak ada satupun makanan yang mengandung cukup zat gizi. Ya, mesti harus ditambah dari yang lain.
ya. Kemudian ada juga makanan, ada zat gizi yang butuh zat gizi lainnya dalam prosesnya, misalnya vitamin A, D, E, K. Teman-teman tahu kan vitamin A, D, E, K larut di mana? Tentu saja larut dalam lemak. Vitamin A, D, E, K larut dalam lemak. Karenanya, supaya vitamin A, D, E, K bisa terserap dengan baik, kita butuh lemak. Aduh, Ibu, saya takut sama lemak, nanti saya gemuk. Jangan salah, lemak itu penting, harus masuk ke dalam tubuh kita. Tadi, dia melarutkan vitamin A, D, E, K fungsinya. Dia juga memberikan bantalan bagi organ-organ tubuh kita agar tidak cepat rusak. Dia membuat juga pengaturan suhu kita nih sekarang, apalagi udah winter. Butuh lemak tuh, supaya kita nggak tersiksa karena kedinginan. Tapi pilihlah lemak yang baik. Lemak yang baik yang seperti apa? Ya artinya lemak yang tidak jenuh. Nah, lemak-lemak tidak jenuh itu biasanya kalau yang lemak jenuh kan dari daging-daging merah, makanya kita hindari. Dari ikan bagus ya. Bahkan ada ikan-ikan laut dalam itu mengandung PUFA, polyunsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh ganda yang sangat bagus. Kemudian bisa dari minyak-minyak lain, dari biji-bijian. Ada orang yang suka dalam pemasakannya itu digoreng. Nah, hati-hati kalau kita menggoreng, tentu saja banyak minyaknya. Kita harus kurangi dan gunakanlah minyak-minyak dari lemak nabati, lemak-lemak yang sehat, yang bukan lemak jenuh. Nah, kemudian lanjut lagi, kita juga kenal di sini, sebentar. Kita harus ber-PHBS yang tadi saya katakan, cuci tangan sebelum makan. Perilaku hidup bersih dan sehat tidak hanya cuci tangan sebelum makan, jangan lupa personal hygiene-nya juga. Remaja putri yang sudah menstruasi, tentu kita tahu harus mengganti pembalut lebih sering pada saat kita menstruasi, terutama di hari pertama. Kemudian juga kita harus sikat gigi, kita harus mandi dan sebagainya untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Menjaga kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan itu juga penting dengan membuang sampah pada tempatnya dan kita membersihkan, jangan sampai ada saluran atau air yang menggenang karena itu tempat berkembangnya bibit-bibit penyakit. Kemudian batasi minuman yang mengandung gula. Nah, ini sering remaja itu suka soft drink, remaja itu suka fast food, remaja juga suka kalau di Indonesia ya itu minuman-minuman seperti kopi apa ya, artinya sudah memang minuman-minuman yang dikemas yang sangat tinggi gulanya. Nah, ini tentu saja sangat sangat merugikan bagi kesehatan kita, terutama para remaja, karena juga tidak merokok ya sebaiknya, bukan sebaiknya, harus jangan merokok karena rokok sudah pasti merusak kesehatan. Dari sini kita harus menjadi para remaja, mari kita menjadi pelopor kesehatan lingkungan. Karena kita, apalagi sebagai agen perubahan para remaja, di tangan para remaja tadi sudah dijelaskan, sudah dikatakan, sudah diingatkan bahwa remaja akan menjadi pemimpin nantinya. Remaja yang sehat, remaja yang kuat akan membuat negara menjadi kuat dan besar. Nah, di sini juga kita mulai dari kesehatan lingkungan kita, lingkungan pribadi sudah kita lakukan dengan personal hygiene tadi. Sekitar kita di rumah misalnya memelihara sarana air bersih, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kamar mandi kita, kemudian menjaga kebersihan kerapihan tempat-tempat umum ya. Jangan coret-coret sembarangan. Nah, itu juga menjadi pesan untuk kita bersama. Nah, kemudian juga yang ini yang ketika pandemi itu jarang sekali dilakukan, yaitu beraktivitas fisik. Padahal dengan aktivitas fisik itu akan menyeimbangkan zat gizi yang keluar. Orang dari gemuk mau kurus, dia olahraga. Orang kurus mau gemuk, saya udah makan banyak, tapi kok susah sekali untuk naik berat badan saya. Nah, dia berolahraga. Kenapa? Karena dengan olahraga akan mengaktifkan metabolismenya, membantu membuat penyerapan makanan zat gizi menjadi lebih baik. Karenanya, ayo berolahraga. Tarik buang selimutnya dari tempat tidur, kita bergerak, kita berolahraga 60 menit sehari ya, 3-5 kali dalam seminggu itu anjuran dari Kemenkes dan juga merujuk dari WHO.
pertahankan berat badan kita agar menjadi baik. Karenanya perlu kita punya timbangan untuk melihat berat badan kita. Sekali lagi juga untuk para remaja, terutama pesan saya terhadap remaja putri, karena di tangan remaja putri terjadi pada remaja putri itu akan berdampak pada 3 generasi. Dia sekarang remaja, kemudian dia hamil. Kemudian dia hamil ini, dia akan menentukan anaknya. Jika anak yang dikandungnya itu adalah perempuan, dia akan membawa lagi pada cucunya nanti. Jadi kalau remaja ini atau calon ibu ini tidak bagus, tidak sehat, kurang gizi, maka tentu akan berpengaruh pada janinnya. Dan ini akan dibawa pada nanti cucunya lagi. Artinya 3 generasi yang akan terkena. Karenanya ayo perbaiki gizi kita, makan makanan yang bergizi seperti tadi, makan yang bervariasi, makan karbohidrat, jangan terlalu banyak, perbanyak di sayur, buah, kemudian juga lauk pauknya, kurangi garam, kurangi gula, GGL ya, garam, gula dan lemak. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengkonsumsi lemak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya sehat, remaja berkonsentrasi dalam belajar, antusias dalam beraktivitas, ya, kematangan seksual juga menjadi lebih baik. Pada perempuan yang tadi, kalau misalnya mau diet itu adalah mengatur, bukan tidak makan sama sekali, bukan menghilangkan, tapi dia mengatur mana yang harus banyak, mana yang harus sedikit. Lemak perlu, tadi seperti yang saya katakan, termasuk lemak itu yang membuat matangnya sel telur adalah lemak. Kalau kita makan diet yang tidak teratur, malah justru akan merusak siklus menstruasi kita. Bisa amenore, tidak menstruasi karena tidak adanya sel telur yang matang. Karena itu, ayo semua remaja, kita jaga kesehatan kita jaga asupan gizi kita, ya, supaya kita menjadi sehat dan dikatakan remaja sehat itu keren. Baik, sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.